memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya. Mas, suara kurang keras. Nama saya Muhammad dan rekan saya bernama Putri Safidatul Ilmi. Kami akan menjelaskan sedikit tentang point of view dalam memahami Islam yang akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Silakan, Mbak. Dalam memahami Islam, itu ada beberapa metode. Yang pertama, metode menurut para ahli. Yang kedua, jenis-jenis metode memahami Islam. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, yang terakhir adalah kesimpulan. Metode yang pertama, metode menurut para ahli, ini menurut ahli syariati dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dengan mempelajari kitab Al-Quran, ketiga dengan mempelajari kepribadian Rasul Islam, yang terakhir dengan mempelajari tokoh-tokoh Islam terkemuka. Apa itu? Istilah HP bro. Yang kedua menurut Ali Anwar Yusuf, yakni yang pertama metode filosofis. Metode filosofis ini memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpai, menangkap hikmah, hakikat atau inti yang terkandung dalam ajaran Islam, sehingga dalam melakukan ibadah tidak merasa hampa. Metode yang kedua, yakni metode historis, yaitu penelaahan serta sumber-sumber lain yang mengenai informasi, mengenai masa lampau, dan dilaksanakan secara sistematis. Yang terakhir, yaitu metode teologi, yakni mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Lalu yang kedua itu, metode yang kedua, jenis-jenis metode memahami Islam. Metode kajian sumber disiplin dan dimensi Islam. Lalu metode disiplin ilmu dan kajian Islam. Yang ketiga, metode kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Yang terakhir, metode kajian dimensi alam. Ada metode pembelajaran juga. Ada 3. Yang pertama, metode penalaran. Yang kedua, metode perenungan dan penghayatan. Yang terakhir, metode pengamalan. Dari kesimpulan semua itu, kesimpulan tentang memahami Islam, yakni dalam memahami suatu agama, janganlah sepotong-potong atau tidak lengkap, karena mengakibatkan ajaran agama itu dipahami secara keliru oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, mempelajari sebuah metodologi dalam memahami Islam itu sangat penting agar kita tidak dapat mengetahui atau memahami suatu agama itu dengan benar dan tidak akan keliru. Untuk dapat memahami suatu agama secara benar dan tidak keliru, kita dapat mengkaji sumber aslinya. Begitu pula dengan ajaran agama Islam, apabila kita tidak mengetahui atau memahaminya dengan benar dan tidak keliru, kita harus mengkaji Al-Quran dan perkembangan sejarah Islam untuk memahami kedua sumber tersebut. Harus dikaji secara komprehensif. Itu sumber kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, Mas, sesi tanya, Mas. Sesi tanya jawab, Mas. Iya, Mas, Ya. ceritanya nggak ada. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Sen.
Itu tolong monitornya dikembaliin lagi Mas, biar ada yang tanya. Apa yang perlu ditanyakan? Belum Mas. Tidak ada.